Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada. Oke, jadi baik, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan contoh soal dari matriks. Ya, penerapan yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, contoh soal terkait dengan matriks. Kita akan mulai dengan penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Di sini kurang lebih ada 6 soal yang sudah diberikan. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, mungkin teman-teman mendahului untuk melakukan perhitungan terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini terkait dengan penjumlahan matriks A terhadap matriks B, ya. Di sini ada caranya atau kata kunci yang sudah diberikan, di mana kita akan melakukan penjumlahan matriks sesuai dengan posisinya. Oke, untuk matriks A ditambah dengan matriks B, atau dengan kata lain berarti 1 ditambah dengan 6, kemudian 2 dijumlahkan dengan 8, kemudian 4 dijumlahkan dengan 4, dan 3 dijumlahkan dengan 2. Maka akan kita peroleh hasilnya adalah 7, 10, 8, dan 5. Masih sangat mudah ya terkait dengan penjumlahan. Oke, kita lanjut terkait dengan pengurangan matriks ordo 2 kali 2. Di sini A dikurangi dengan matriks B, yaitu dengan kata lain 1 dikurangi dengan 6 sesuai dengan posisinya, kemudian 2 dikurangi dengan 8, 4 dikurangi dengan 4, dan 3 dikurangi dengan 2. Maka hasilnya adalah negatif 5, negatif 6, 0, dan 1. Nah, kemudian dari hasil penjumlahan dan pengurangan, kita akan melakukan transpos matriks, yaitu menjadi untuk penjumlahan matriks A ditambah matriks B, maka akan menjadi baris yang pertama adalah 7 dan 8, kemudian baris yang kedua adalah 10 dan 5. Kemudian untuk transpos matriks dari pengurangan, ya, A dikurangi dengan B transpos sama dengan negatif 5 dan 0 untuk baris yang pertama, dan negatif 6 dan 1 untuk baris yang kedua. Oke, ini terkait dengan operasi penjumlahan dan pengurangan untuk ordo 2 kali 2. Nah, kita lanjut terkait dengan penerapan soal matriks inverse. Untuk matriks A, kita ketahui 1, 2, 3, dan 4 ya. Sedangkan di rumusnya atau persamaan yang akan kita gunakan diketahui untuk baris yang pertama yaitu D negatif B, baris yang kedua negatif C dan A. Ya, berarti kita rubah, satunya adalah A, kemudian 2 adalah B, 3 adalah C, dan 4 adalah D. Nah, kemudian kalau kita tampilkan ke dalam bentuk persamaan, maka 4 merupakan D, dan kemudian tadi positif 2 adalah B, tetapi kalau kita sudah masukkan ke dalam persamaannya, itu menjadi negatif 2, sehingga menjadi untuk baris yang kedua negatif 3 dan 1. Oke, kemudian untuk 1 per A kali D dikurangi B kali C, ya, menjadi 1 dikalikan dengan 1 kali 4 dikurangi dengan nilai B-nya adalah 2 dikalikan dengan 3. Oke, sehingga menjadi 1 per 1 kali 4 dikurangi dengan 2 kali 3, yaitu 1 per 4 dikurangi 6. Ya, kemudian matriks inversenya masih 4 negatif 2, negatif 3, dan 1. Yang hasilnya adalah 1 per negatif 2, kita lakukan perkalian skalar. Jadi kalikan masuk ya, sehingga memperoleh hasil 1 per 2, 1 per negatif 2 dikalikan dengan 4, hasilnya adalah negatif 2, kemudian negatif 2 dibagi dengan negatif 2, hasilnya adalah positif 1, dan negatif 3 dibagi negatif 2 hasilnya adalah positif 3 per 2, kemudian 1 dibagi dengan negatif 2 hasilnya adalah negatif 1 per 2, atau kita juga dapat menulis A inverse atau A pangkat negatif 1 itu sama dengan matriks negatif 2, 1 dan 3 per 2
dan elemen negatif 1/2. Oke, ini terkait dengan perhitungan matriks inverse. Kemudian berikutnya untuk contoh soal perkalian matriks, ya di sini kurang lebih ada 4 bentuk perkalian matriks yang sudah disediakan. Sebelum kita melakukan pembahasan, silahkan teman-teman menghitung terlebih dahulu. Oke, kita akan mengambil salah satu bentuk matriks perkalian, ya, yaitu ordo 3x3. Diketahui matriks A elemen di dalamnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan untuk matriks B, yaitu 9, 8, 7, 6, 5, 4, dan baris yang terakhir 3, 2, dan 1. Di sini ada kata kunci ya atau cara untuk teman-teman melakukan perkalian, yaitu kalikan sesuai urutannya. Baris yang pertama kita kalikan dengan kolom yang pertama, kemudian baris yang kedua kita kalikan dengan kolom yang kedua, dan baris yang ketiga kita kalikan dengan kolom yang ketiga. Atau dengan kata lain, A dikalikan dengan P kemudian dijumlahkan dengan B, dikalikan dengan S kemudian dijumlahkan dengan C dikalikan dengan V. Kemudian kita pindah di kolom kedua, B dikalikan dengan A dikalikan dengan Q, kemudian dijumlahkan dengan B dikalikan dengan T, kemudian dijumlahkan dengan C dikalikan dengan W, dan masuk di kolom yang ketiga, itu ada A dikalikan dengan R, kemudian B dikalikan dengan U, dan C dikalikan dengan X. Begitu seterusnya sampai dengan baris yang ketiga. Oke, kita langsung melakukan perhitungan. Ya, untuk matriks A dikalikan dengan matriks B. Nah, di sini ya sudah saya lakukan perhitungan berdasarkan perkalian sesuai urutannya. Jadi, 1 dikalikan dengan 9 dijumlahkan dengan 2 dikalikan dengan 6, ya. Kemudian 3 dikalikan dengan 3, atau baris yang pertama dikalikan dengan kolom yang pertama. Begitu seterusnya hingga baris yang ketiga. Kemudian kita lakukan perkalian ya. 1 kali 9 adalah 9, 2 kali 6 adalah 12, 3 dikalikan dengan 3 adalah 9, hingga baris yang terakhir kolom yang ketiga itu 7 kali 7 49, 8 kali 4 32, dan 9 dikalikan dengan 1 adalah 9. Kemudian kita jumlahkan dan kita peroleh hasil untuk baris yang pertama 30, 24, dan 18, kemudian baris yang kedua 84, 69, dan 54, dan baris yang ketiga 138, 114, dan 90. Lalu kita lakukan transform matriks untuk A kalikan dengan B, sehingga diperoleh hasilnya adalah ya untuk baris yang pertama kolom menjadi baris sehingga menjadi 30, 84, dan 138. Untuk baris yang kedua 24, 69, dan 114. Untuk baris yang ketiga 18, 54, dan 90. Ya, ini adalah contoh dari kita menyelesaikan terkait dengan perkalian matriks untuk ordo 3x3. Kemudian berikutnya lagi kita akan lakukan perkalian ya matriks, tetapi kita akan menentukan nilai dari variabel X, Y, dan Z dari matriks T, yaitu X ditambah Y, kemudian 2Z ditambah T, kemudian baris yang kedua X dikurangi Y, dan Z dikurangi T, sama dengan matriks di sebelah kanan, nilainya adalah 3, 7, 1, dan 5. Nah, hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita memisahkan dulu sesuai dengan posisinya, yaitu X ditambah dengan Y, posisinya sama dengan 3, yaitu berada di baris yang pertama. X ditambah dengan Y sama dengan 3, ya, maka kalau kita akan menentukan variabel Y-nya akan menjadi 3, Y-nya positif pindah ruas ke sebelah kanan, akan berubah tanda menjadi negatif X. Ya, di sini kita sudah peroleh untuk persamaan Y
sama dengan 3 dikurangi X. Karena kalau kita mau menentukan variabel X-nya, ya kita belum ketahui nih nilainya adalah berapa. Maka kita lanjutkan ya untuk menggunakan variabel Y melakukan substitusi atau perkalian masuk sesuai dengan variabel yang diketahui. Ya, di sini kita gunakan untuk X dikurangi Y sama dengan 1. Ya, tadi nilai Y-nya sudah kita ketahui yaitu 3 dikurangi dengan X. Sehingga menjadi X dikurangi, kita ganti untuk nilai Y-nya adalah 3 dikurangi X sama dengan 1. Kemudian kita akan memperoleh hasil X dikurangi 3, ya kemudian negatif kalikan dengan negatif, hasilnya adalah positif X sama dengan 1. Sehingga 2X dikurangi 3 sama dengan 1, kalau kita kumpulkan sesuai dengan konstantanya maka 2X sama dengan 1 dijumlahkan dengan 3. Diingat ya, kalau misalkan ruas kiri pindah ke ruas kanan yang tadinya tandanya adalah negatif maka akan berubah menjadi positif. Kemudian 2X sama dengan 4 sehingga X-nya menjadi 4 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 2 untuk nilai X-nya. Nah, nilai X-nya sudah ketahui, maka kita akan lakukan substitusi lagi, sehingga menjadi Y sama dengan 3 dikurangi 2, maka kita peroleh nilai Y-nya adalah 1. Kemudian kita lanjutkan lagi, ya untuk 2Z ditambah dengan T sama dengan 7. Maka akan menjadi T sama dengan 7 dikurangi dengan 2Z. Ya, untuk persamaan T-nya sudah kita dapatkan 7 dikurangi 2Z, karena variabel Z-nya belum kita ketahui nilainya berapa, maka kita akan lanjut melakukan perhitungan untuk Z dikurangi T sama dengan 5. Maka kita akan lakukan substitusi atau menggantikan nilai T-nya adalah 7 dikurangi dengan 2Z. Maka Z dikurangi 7 dikurangi dengan 2Z sama dengan 5. Sehingga Z dikurangi 7 ditambah dengan 2Z itu sama dengan 5. Kita peroleh 3Z dikurangi dengan 7 sama dengan 5. Nah, kita lihat di sini 3Z ya, kita pindah ruaskan untuk negatif 7 menjadi positif 7 ya di sebelah kanan, sehingga 3Z sama dengan 12 atau Z sama dengan 12/3 atau hasilnya adalah 4. Nah, nilai Z-nya sudah kita ketahui, sekarang kita kembali ke T-nya ya untuk mencari variabel dari T. Kita menggantikan nilai Z-nya adalah 4, sehingga menjadi T-nya sama dengan 2 dikurangi 2 dikalikan dengan 4. Maka hasilnya adalah T sama dengan 7 dikurangi 8, yaitu hasilnya adalah negatif 1. Maka di sini kita sudah bisa untuk menentukan nilai dari variabel X, Y, dan Z adalah nilai Y-nya adalah 1, nilai X-nya adalah 2, kemudian nilai T-nya adalah negatif 1, dan nilai Z-nya adalah 4. Oke, sudah bisa ya cara untuk kita dapat menentukan variabel dari X, Y, Z, dan T. Kemudian di sini juga ada soal untuk latihan buat teman-teman ya, jika mau memperdalam lagi terkait dengan pemahaman materi matriks. Jadi untuk yang pertama ya, soal yang pertama teman-teman diminta untuk menentukan matriks dari P dan Q. Kemudian di soal yang kedua, teman-teman diminta untuk menentukan nilai X, Y, dan Z. Kemudian yang terakhir, teman-teman diminta untuk menentukan nilai dari variabel X, Y, Z, dan T. Tetapi di sini terdapat perkalian skalar. Ya, jadi teman-teman gunakan perkalian skalar dulu, baru bisa untuk menentukan ya cara seperti di slide sebelumnya. Kemudian di sini juga ada latihan untuk teman-teman, kurang lebih ada 4 soal ya. Soal yang pertama, tentukan matriks inverse-nya. Kemudian yang kedua, apakah matriks identitas termasuk matriks diagonal atau tidak? Ya, teman-teman juga diminta untuk memberikan penjelasannya.
Begitu juga di soal yang terakhir atau yang keempat. Sekian untuk pembahasan video kali ini. Sehat selalu dan tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya.